Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Wijayanti MPMC 1 C020039. Nah baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dilutive securities. Nah sebenarnya apa sih dilutive securities? Dilutive securities adalah surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang nantinya akan mempengaruhi jumlah saham beredar dan dapat menurunkan nilai laba per lembar sahamnya nanti atau earning per share. Atau bisa juga dia tidak mempengaruhi earning per share karena tidak adanya pembayaran beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga nantinya laba atau earning after tax, laba setelah pajaknya itu akan naik, sehingga belum tentu dia dikatakan dilutive securities atau undilutive. Maka kita harus dapat menentukan apakah dia menurunkan earning per share, dia dilutive, atau dia tidak mempengaruhi atau tetap naik earning per share-nya itu, maka dikatakan sebagai undilutive securities, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis dari surat berharga yang dapat dikonversi itu. Ada apa aja? Yang pertama yaitu ada surat hutang atau convertible bond. Berarti dia obligasi di suatu perusahaan itu dapat kita konversi menjadi saham biasa atau dapat kita tukarkan dia menjadi saham biasa. Apa keuntungan bagi investor jika dia memiliki obligasi yang dapat kita tukarkan menjadi saham biasa? Yang pertama, kalau kita memiliki obligasi itu berarti kita mendapatkan garansi bahwa kita akan mendapatkan pembayaran bunga nantinya secara periodik dan juga adanya pengembalian pokok hutang pada tanggal jatuh tempo, seperti itu. Yang kedua yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi misalkan kita ingin mengkonversi obligasi yang kita miliki menjadi saham biasa, kita bisa. Lalu yang apa juga keuntungan bagi perusahaan jika dia menerbitkan obligasi dengan fitur dapat dikonversi ini? Yang pertama yaitu memungkinkan mendapatkan modal atau meningkatkan modal perusahaan tanpa melepaskan kontrol kepemilikan jika kita menerbitkannya dalam bentuk obligasi, begitu. Beda dengan kalau kita menerbitkan saham biasa, maka dia akan mempengaruhi presentasi kepemilikan saham di perusahaan kita. Misalnya seperti ini, A mempunyai saham itu sebanyak 40% dan B punya saham itu sebanyak 60%. Terus perusahaan itu menerbitkan saham baru dan dibeli dengan orang baru, maka nantinya presentasi kepemilikan itu akan berubah, seperti itu. Yang kedua yaitu adanya tingkat bunga rendah yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang obligasi. Yang ketiga, membuat obligasi itu lebih menarik dari sisi perusahaan dan sehingga para investor itu akan lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kita dengan adanya fitur dapat dikonversi tersebut. Lalu, bagaimana untuk akuntansi dalam pencatatan convertible bond ini? Maka kita harus dapat memisahkan antara obligasi atau hutang dengan modal. Maka kan di dalam obligasi itu terdapat dua komponen, hutang dan modal. Maka kita harus memisahkan antara keduanya. Maka untuk menentukannya kita dapat melakukan pendekatan with and without. Nah yang pertama, langkahnya bagaimana? Pertama kita menentukan nilai wajar convertible bond yang di dalamnya berarti terdapat komponen liabilitas dan ekuitas. Ini dikatakan sebagai with karena di dalamnya terdapat dua komponen tersebut. Pertama kita tentukan nilai wajar dulu dari convertible bondnya. Lalu yang kedua kita menentukan present value dari komponen liabilitasnya saja. Berarti ini without. Kita menentukan komponen dari liabilitasnya saja. Lalu langkah ketiga, kita akan mengurangkan komponen dari convertible bond dengan komponen liabilitasnya saja. Maka didapatkan komponen ekuitas. Begitu. Sehingga kita dapat mengetahui komponen ekuitas itu dari yang pertama kita melakukan perhitungan nilai wajar dari convertible bond. Yang kedua, kita melakukan present value dari liabilitasnya saja. Dan yang terakhir kita harus mengurangkan berapa yang menjadi nilai dari ekuitas, seperti itu. Yaitu convertible bond kita kurangkan dengan present value dari liabilitasnya saja. Nah untuk penjurnalannya bagaimana? Untuk penjurnalannya ada di sini, yaitu di debit kita akan mencatat cash sebesar convertible bond yang ditukarkan. Lalu di kreditnya yaitu bond payable
sebesar komponen liabilitasnya saja, dan di kredit ada share premium conversion equity sebesar komponen equity-nya saja, seperti itu. Ada 4 kemungkinan yang berkaitan dengan convertible bond ini. Yang pertama, dia dilunasi pada tanggal jatuh tempo, berarti perusahaan ini melakukan pelunasan untuk obligasinya, begitu. Maka untuk penjurnalannya kita akan menghapuskan bond payable, maka kita mencari bond payable di debit, dan di kreditnya yaitu karena kita membayar hutang kita, maka kita kreditkan cash sebesar nilai dari nominal bond payable-nya, begitu, karena kita melunasi pada tanggal jatuh tempo. Lalu bagaimana kalau pada tanggal jatuh tempo itu dikonversi? Maka perusahaan akan mencatat bond payable di debit sebesar nilai dari hutang bond payable kita. Lalu kita hapuskan juga share premium conversion equity karena nantinya akan kita transfer kepada share premium ordinary, begitu, sebesar nilai komponen equity-nya. Lalu kita kreditkan share capital ordinary. Kenapa? Karena kita menerbitkan saham biasa. Obligasi dihapuskan tapi kita menerbitkan saham biasa. Maka lembar saham yang dikonversi kita kalikan dengan nilai nominalnya. Lalu share premium ordinary yaitu sebesar selisihnya. Nah, jika ia dikonversi, maka akun share premium conversion equity ini akan ditransfer ke akun share premium ordinary karena ia merupakan akun sementara. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga yaitu dia dikonversi sebelum jatuh tempo, maka kita akan mencatat share premium conversion equity-nya di debit. Tetap kita hapuskan sebesar nilai komponen equity-nya. Lalu bond payable kita debitkan juga sebesar dari nilai carrying value-nya atau nilai tercatat dari bond payable pada saat kita melakukan konversi atau pertukaran. Lalu kita kreditkan share capital ordinary dan juga kita kreditkan share premium ordinary sebagai dari transfer dari share premium conversion equity, begitu. Lalu bagaimana kalau perusahaan itu melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh temponya? Maka perusahaan akan mencatat bond payable di debit sebesar carrying value sesuai dengan tanggal pelunasan. Berarti bond payable ini kita hapuskan sesuai dengan nilai tercatat atau carrying value-nya. Lalu kita debitkan juga itu share premium conversion equity karena kita lunasi, maka share premium conversion equity-nya juga akan kita hapuskan. Lalu loss on purchase. Kalau kita rugi, maka kita akan mengakui ada loss on purchase atau kerugian dari perlunasan obligasi ini. Lalu kita kreditkan cash karena kita melakukan pembayaran obligasi sebelum tanggal jatuh temponya, seperti itu. Maka bagaimana untuk menentukan bahwa kita itu rugi atau untung atas perlunasan tersebut? Dapat kita bandingkan dengan cara cash yang kita bayarkan, kita bandingkan dengan cash yang tercatat. Nah, jika cash yang kita bayarkan itu lebih besar daripada cash yang kita catat, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian atas perlunasan. Tetapi, jika cash yang dibayarkan lebih kecil dari cash yang dicatat oleh perusahaan atau cash yang tercatat yang harus dibayarkan itu, maka kita adalah untung jika cash yang dibayarkan lebih kecil. Lalu selanjutnya ada konversi terinduksi. Nah, kenapa perusahaan itu melakukan konversi terinduksi? Atau ini seperti keinginan perusahaan untuk menyuruh para pemegang misalnya obligasi, ayo untuk berubah ke jadi pemegang saham biasanya. Yang pertama ada beberapa tujuan, yaitu untuk menarik minat pemilik bond untuk mengkonversi ke saham biasa dengan cara dia memberikan sweetener atau pemanis atau iming-iming atau tawaran. Dia berarti menggoda pemegang bond payable ini, pemegang bond atau investor bond untuk merubah ke saham biasa, seperti itu. Lalu juga nantinya perusahaan itu akan memberikan beban tahun berjalan. Lalu mengapa juga perusahaan itu supaya membuat pemegang obligasi ini untuk berubah ke pemegang saham biasa, karena perusahaan tersebut tidak ingin membayar beban bunga lagi, begitu. Lalu bagaimana untuk penjurnalannya? Di sini maka kita akan mendebit conversion expense atau beban yang dikeluarkan untuk konversi atau untuk merayu pemegang obligasi tadi supaya mau mengkonversi obligasinya menjadi saham biasa. Berapa biaya yang kita keluarkan atau ya. Lalu kita debitkan juga share premium conversion equity. Lalu kita debitkan bond payable karena kan sudah dikonversi, berarti bond payable itu harus kita hapuskan juga.
Lalu kita kreditkan ada share capital ordinary, yaitu sebesar lembar saham yang dikonversi kita kalikan dengan nominalnya. Karena kan obligasi ditukar jadi share capital ordinary begitu. Maka share capital ordinary kita bertambah di kredit. Lalu kita kreditkan juga share premium ordinary, yaitu sebesar selisih. Dan juga kita akan mengeluarkan kas untuk apa? Untuk membayar dari conversion equity tadi. Maka itu sebanyak biaya ditambah dengan share premium conversion. Begitu. Selanjutnya ada saham preferen, yaitu saham istimewa yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, syaratnya saham preferen ini dapat diubah atau dikonversi menjadi saham biasa jika dia semuanya sepenuhnya terdiri dari equity atau modal. Nah, saat melakukan pengkonversian atau pertukaran itu juga perusahaan tidak boleh mengakui adanya untung atau rugi dari pertukaran atau konversi tersebut. Karena apa? Karena kan saham preferen atau saham istimewa ini kan seluruhnya berasal dari modal. Jadi perusahaan itu tidak boleh mengakui adanya pengakuan untung atau rugi dari modal, dan itu tidak diperkenankan oleh IFRS begitu. Selanjutnya yaitu selisih lebih atau selisih bayar yang terjadi akibat pengkonversian atau pelunas itu, maka dia akan langsung mengurangi return earning. Kita tidak ada mengakui laba atau rugi, maka kita langsung mengurangkannya atau menambahkannya pada akun return earning. Nah, selanjutnya yaitu ada jurnal untuk penerbitan saham preferennya bagaimana. Nah, ini ada jurnalnya, maka kita akan mendebit cash karena kita menerbitkan saham preferen tadi ya. Kita menerbitkan saham preferen, maka kita akan mendebit cash, lalu di kreditnya share capital preferen. Itu saham istimewanya berapa. Lalu di kredit juga kita akan mencatat share premium conversion equity. Karena dia ini kan bisa dikonversi menjadi saham biasa, maka share premium conversion equity ini sebagai akun sementara saja. Nah, lalu bagaimana untuk jurnal saat kita melakukan konversi, Mbak? Untuk jurnal saat kita melakukan konversi seperti ini, kita debitkan share capital ordinary atau kita hapuskan karena kita tukar menjadi saham biasa. Lalu kita debitkan share premium conversion equity-nya tadi juga kita hapuskan karena dia hanya akun temporer. Lalu kita kreditkan share capital ordinary karena kita menerbitkan saham biasa, otomatis saham beredar saham biasa kita itu bertambah. Lalu share premium ordinary-nya juga bertambah di kredit. Lalu bagaimana kalau dia tidak konversi? Maka perusahaan itu melakukan pelunasan. Jurnalnya seperti ini. Di debitnya share capital preferen kita hapuskan juga, share premium conversion equity-nya juga kita hapuskan. Lalu kalau ada selisih lebih atau selisih bayar, tadi dia akan langsung berpengaruh pada return earning. Maka return earning-nya kalau dia selisih lebih, dia letaknya di kredit. Kalau dia selisih kurang, maka return earning itu letaknya di debit begitu. Dan di kreditnya kita akan mengkreditkan cash sebesar yang dibayarkan. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.